Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Berbahagia kita bersuka cita dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan patutlah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Firman-Nya dalam Mazmur 44 ayat 9 berkata, "Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya." Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk dalam altar Tuhan. Karena Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebab oleh kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Mari angkat pujian penyembahan kita. Katakan,
Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan, kami berdosa, tapi Kau layakkan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Glory, glory. Kami berdosa Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu Bapa, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Glory, glory. Kalau kami memiliki tangan Tuhan, kami mau angkat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami memiliki kesempatan untuk hidup, kami mau berikan untuk melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, layakkan hidup kami Bapa, untuk sama-sama kami bersekutu dengan keluarga kami di rumah, bersama orang tua kami terkasih, bersama saudara kami terkasih Tuhan. Atau mungkin kami yang seorang diri Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan penghiburan kami Bapa. Kalau Tuhan ada jemaat-Mu atau pemirsa yang baru bergabung Tuhan, menonton tayangan ini seorang diri Tuhan, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, Bapa saat ini Tuhan, perintahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, melingkupi kehidupannya Bapa, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera Tuhan. Mereka yang khawatir akan hari-hari ini yang semakin jahat, Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan. Berikan Tuhan roh, tanamkan bagi setiap hati kami Tuhan, bahwa ada Yesus, sebab Yesus adalah jawaban untuk segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau lepaskan Tuhan segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengikut Engkau dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan bersekutu memuliakan nama-Mu. Bapa, mari ampuni hidup kami. Bapa, mari sucikan hidup kami, kuduskan kami Tuhan. Sebab roh iblis Tuhan tidak senang kami melayani Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami Bapa, hamba-hamba-Mu Tuhan, akan bersatu hati Tuhan. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasa si iblis jahat. Kami mau tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hempaskan ke jurang maut sana, dan darah Yesus telah menang bagi jemaat Rehoboth Sheba, bagi jemaat yang ada di Setu Panggarutan, GPDI Pulau Jawa, GPDI Indonesia, dan seluruh gereja yang berada Tuhan yang berkati dan lawan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terus lanjutkan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Layakkan terus kami untuk melayani-Mu sampai berakhirnya nanti Bapa. Setiap kami yang bertugas dari Tuhan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni Bapa. Kami tidak layak Tuhan, tapi kiranya Tuhan Yesus berbelas kasihan untuk melayakkan kami menyembah Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Kalau sampai saat ini tadi pujian penyembahan bilang atas kemurahan Tuhan, dan pujian selanjutnya kita mau bilang atas suka-sukanya Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu di rumah boleh sambil bergoyang. Berikan senyum terbaik bagi istri, bagi suami, bagi anak-anakmu. Haleluya.
pujian, Pak Gembala mau mempersembahkan pujian kepada hambanya, kami persilahkan. Shalom, saudara. Saya akan membuat satu pujian sebagai pedoman kita bahwa untuk membuat firman Tuhan nanti semakin diberkati. Lewat pujian ini saya mencoba kita semua merasakan hadirat Tuhan yang berjudul Tuhan adalah Gembalaku. Mari saudaraku, bersama saya, saudara boleh ikuti pujian ini yang membawa kita lebih merasakan berkat Tuhan. Haleluya.
Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahanmu Bapak Ibu yang terkasih. Kita mulai satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur bahwasannya lingkupan Tuhan Yesus masih terus menaungi kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau yang boleh memberkati setiap apa yang boleh kami persembahkan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kami Tuhan untuk terus berjuang mempersembahkan yang terbaik guna hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Kau layakan dan kuduskan Tuhan Bapa Gembala kami Bapa dalam memberitakan firman-Mu Tuhan, agar kiranya firman-Mu boleh hidup, boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, pujian dinaikkan, berkatnya seperti sungai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan Alkitab-Mu. Kita berikan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Engkaulah perisaiku. Biarkan
inilah yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kalau bukan karena Tuhan, kami sudah banyak yang mundur karena keadaan yang sudah menjadi menyeluruh, di mana COVID-19 sudah 3 bulan melanda dunia ini Tuhan. Sudah banyak di antara umat-Mu kehilangan pekerjaan, usaha ditutup oleh karena sudah menjadi pandemi. COVID-19 sudah pandemi, itu artinya sudah mendunia. Tidak satu pun yang lepas. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, hamba ada sampai hari ini, sehingga sebentar boleh menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan dan kuatkan kami semua, khususnya umat-Mu yang mungkin mereka harus bertahan. Tuhan Yesus, tolonglah, ulurkanlah tangan-Mu, menopang menguatkan kami sekalian. Bukalah jalan dan tolong kami semua Tuhan. Jangan seorang pun yang jatuh, yaitu meninggalkan kasih-Mu. Peluk kami dalam erat-Mu Tuhan. Kami tahu Kau Tuhan adalah gembala kami yang baik. Engkau tak akan membiarkan kami Engkau membawa kami ke air yang tenang. Oleh karena nama-Mu, kami tak takut COVID-19. Oleh karena nama-Mu, sekalipun badai begitu hebat, ada gada dan tongkat-Mu yang menghibur kami. Berfirmanlah Tuhan, di minggu Eksaudi, Engkau mendengar seruan orang percaya. Di minggu Eksaudi ini Tuhan, Engkau mendengar seruan kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman kami, agar kami tetap percaya pertolongan Tuhan begitu ajaib. Sebab di saat kami tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu turun menolong kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, sehingga bukan sekedar apa yang hamba tahu, tapi biarlah apa yang Tuhan mau, sesuai dengan isi hati-Mu. Sampaikanlah lewat hamba-Mu ini. Urapilah hamba-Mu, menyampaikannya dengan benar, sehingga tak satu kata pun, tak satu kalimat pun hamba menyerongkan firman-Mu. Otoritas dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom saudara. Dimanapun saudara saat ini sedang menyaksikan video ini yang kami buat dalam pastori gereja kita. Kami
terus bertanggung jawab bersama keluarga Pastori untuk terus menyajikan ibadah live streaming lewat video YouTube kita GPD Rehoboth Sheba, sehingga saudara walaupun tidak bisa hadir di gereja, tetapi saudara terus bisa mengikuti ibadah kita, ibadah yang setiap minggu kita lakukan. Maka saya percaya setiap hari hamba yang membagi firman Tuhan, itulah yang menopang, menguatkan kita. Saudara terus dalam doa kami, saudara terus dalam hati kami, terus kami minta ke Tuhan supaya dimanapun saudara berada, waktu di rumah belajar, waktu di rumah bekerja, pun waktu saudara terpaksa keluar untuk mencari nafkah, saya percaya doa penyahutan, doa pengembalaan terus dinaikkan, sehingga Bapak Ibu Saudara tetap dibungkus oleh Tuhan, dibangun oleh kuasa darah Tuhan. Maka COVID-19, maka virus-virus yang lain tidak pernah dapat menyentuh saudara. Doa orang-orang benar sangatlah besar kuasanya, dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap berlaku kepada kita sekalian. Mari saat ini kita berdoa Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal 20. Injil Matius pasal yang ke-20 ayatnya 29 sampai 34. Injil pasal yang ke-20, Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai 34. Saya, saudara boleh mengikuti di rumah ataupun di kendaraan ataupun di kantor sedang bekerja, ataupun mungkin saudara sedang di mana. Mari ikuti kami, dan jika saudara punya kitab atau punya gadget saudara, bukalah dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian. Ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Tema kita hari ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Saudara-saudaraku, kita bisa memahami dokter, para medis adalah hanya alat di tangan Tuhan. Terbukti masih banyak virus, masih banyak jenis penyakit yang belum ditemukan vaksinnya. Termasuk salah satu COVID-19. Sampai hari ini belum ditemukan vaksin. Itu artinya keterbatasan manusia, dokter, keterbatasan medis. Namun ada banyak orang lupa, sesungguhnya ada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan
segala jenis penyakit, yang sanggup menyembuhkan segala bentuk virus, termasuk COVID-19 ini. Itulah sebabnya pada hari ini tema ini kita angkat. Ada dua hal saya sampaikan hari ini. Seperti apakah model, seperti apakah sikap kita agar kita berhasil, agar kita berhasil mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kita sadar para dokter sudah berjuang, bahkan sudah banyak meninggal akibat COVID-19 ini. Tenaga medis juga sukarelawan sudah banyak yang meninggal. Saudara-saudaraku, kita sangat sayangkan bagaimana mereka berjuang demi penyakit pasien yang terpapar oleh COVID-19 ini. Tetapi itulah jalurnya. Para dokter, tenaga medis, bahkan sukarelawan pun banyak yang meninggal. Hati kita sedih. Kenapa? Karena kita melihat mereka dengan tulus. Mereka berjuang untuk orang lain. Mereka tinggalkan anak istrinya, keluarganya, berjuang untuk orang lain. Patutlah mereka disebut pahlawan. Kalau dulu pahlawan itu adalah para tentara nasional Indonesia yang berjuang di medan perang mengalahkan musuh-musuh kita. Saat ini mereka lah yang pahlawan. Mereka yang berjuang di garda terdepan. Mereka sampai 2 minggu tidak bisa pulang ke rumah. Hati sedih mendengar. Tetapi masih banyak orang yang tidak menghiraukan. Masih banyak orang yang tidak menghargai. Dari mimbar ini saya mohon semua kita patuhilah protokol kesehatan supaya kita semua cepat terputus rantai penularan virus itu. Saya percaya pertolongan Tuhan, ketahuilah, tidak pernah melupakan kita. Olehnya di samping saudara pakai masker, di samping saudara cuci tangan, di samping saudara jaga jarak, tapi ingat saudara, jangan sampai lupa berdoa. Karena doalah membuat semua sempurna. Usaha kita terbatas, tapi doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Saudara-saudaraku, yang kedua, waktu yang banyak ini sempatkanlah membaca firman Tuhan di rumah. Mari waktu ini adalah waktu yang baik. Saudara bisa banyak baca kitab di rumah, buku-buku rohani di rumah, dengar-dengar lagu-lagu rohani di rumah, supaya saudara terbangkit imanmu untuk bertahan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita dengan Tuhan di kota Jericho. Saudara tahu Jericho adalah kota yang indah. Itu dekat dengan Yerusalem. Suatu kota yang indah. Tapi di sana ada 2 orang buta. Mereka seakan tidak mendapat perhatian. Mereka seakan tidak ada yang memperhatikan.
Sebab kenapa? Harus mereka sendiri yang berjuang. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan bahas ada dua hal yang luar biasa. Dari kisah ini kita dibangun, kita mendapat pencerahan, kita mendapat pemahaman bagaimana Yesus dapat berbelas kasihan. Yang pertama di sini saya melihat akibat berseru-seru. Kedua orang buta ini berseru-seru. Mereka berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Saudara boleh catat hari ini. Kedua orang buta ini tidak pernah melihat seperti apa Yesus itu. Kedua orang buta ini hanya mendengar. Tapi mereka percaya bahwa Yesus itu yang mereka dengar adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana kita yang melihat, bagaimana kita yang punya mata melihat, punya telinga mendengar, tetapi tidak sehebat orang buta ini. Saya boleh bayangkan orang buta ini setiap hari merasa terpinggirkan. Sebab ketika dia berseru, ada banyak orang menghalang-halangi dia. Bahkan ada yang melarang untuk tidak berseru. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya sudah berseru-seru ke Tuhan, saya sudah berdoa ke Tuhan. Dengar hari ini, dengarkan hari ini, saya bertemukan rahasia. Tuhan mengerti, Tuhan mengenal seruan seperti apakah. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti, yang mengenal seruan seperti apakah seruan kita. Kisah ini menggambarkan di tengah kerumunan orang banyak, di tengah-tengah banyaknya orang, tapi ada suara yang berseru-seru, Yesus anak Daud, Yesus Tuhan, kasihani kami. Tentu mungkin tidak seperti kita berdoa, hanya kita yang berdoa, tidak ada yang mengganggu. Ini di tengah kerumunan orang banyak, di tengah orang yang banyak sekali, tapi dia tidak persoalan, dia tidak mengenal malu, dia terus berseru. Ini yang pertama. Seruan yang tidak dibatasi dengan apapun. Seruan yang tidak dibatasi dengan apapun dapat menggugah hati Yesus. Kalau saudara sekarang terganggu dengan ekonomi, kalau sekarang saudara terganggu dengan pekerjaan, terganggu dengan situasi, terganggu dengan bisnismu, maka ketahuilah doamu tidak didengar oleh Tuhan. Orang buta ini tidak dapat diganggu oleh apapun. Mereka fokus pada Tuhan. Meskipun dihambat, meskipun
diusir oleh orang banyak, mereka tetap berseru. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak merasa malu. Kadang kita dicibir, dibully. Kalau saudara mungkin makan di restoran, saudara malu untuk lipat tangan. Saudara mungkin di restoran, saudara malu berdoa. Saudara mungkin di restoran, saudara mungkin bahkan tidak berdoa kalau makan. Kenapa? Malu. Nanti kata orang Kristen, nanti dibilang orang sok rohani, nanti dibilang orang menunjukkan bahwa kita orang beriman. Banyak alasan yang kita dapat. Sesungguhnya hanya satu hal, kadang kita malu menunjukkan bahwa kita adalah bukan milik kita lagi. Kita malu menunjukkan siapa kita aslinya. Seperti ada banyak anak-anak sekarang ini, mereka malu kalau orang tuanya miskin. Mereka malu mengaku kalau orang tuanya miskin. Mereka malu mengaku kalau mereka dari golongan orang-orang yang menengah. Mereka malu mengaku kalau mereka adalah orang yang tidak berpendidikan tinggi. Mereka malu mengaku kalau mereka tidak berhasil. Mereka berjuang menutupi segala keterpurukan mereka. Dengar baik hari ini. Tapi kedua orang buta ini, mereka tidak merasa malu meskipun mereka dilarang. Namun mereka tidak merasa malu. Tadi pertama, tidak merasa terganggu. Kedua, tidak merasa malu. Itulah alasan sehingga mereka berhasil menggugah Yesus. Saudara-saudaraku, tema ini sangat menarik. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya, yaitu orang percaya tadi yang pertama, yang tidak mau terganggu dengan keadaan apapun. Meskipun sudah keuangan menipis, meskipun mungkin ekonomi sudah merosot, meskipun mungkin sudah di PHK, meskipun mungkin tak ada lagi makanan di rumah, tetapi orang percaya tidak mau terganggu dengan keadaan itu. Tetap dia berdoa, tetap dia berseru. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak peduli apa kata orang, tidak peduli mau dibully, mau dibilang sok rohani, tetap berseru ke Tuhan. Kalau saja tadi kedua orang buta itu langsung malu, mungkin mereka gagal. Atau kalau mungkin tadi mereka masih terganggu karena dihambat, dilarang, mereka berkata, ya sudahlah, pasti Yesus lewat terus. Tapi dua tadi, mereka tidak merasa terganggu dengan apapun situasi. Mereka tetap berseru. Kedua, mereka tidak merasa malu. Saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasihi, bahkan umat Tuhan dimanapun kau berada hari ini, yang sedang dengarkan firman Tuhan ini, janganlah saudara pernah merasa minder. Kalau saudara di Indonesia ini merasa saudara minoritas, saudara merasa kelompok kecil, Alkitab berkata, jangan kamu merasa sedih, sebab orang-orang seperti itulah yang Tuhan
perhatikan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kedua orang buta ini berhasil dan mereka akhirnya bisa menggugah hati Yesus. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya sudah lama berdoa, sudah lama berharap pada Tuhan. Saya setia ke Tuhan, saya melayani Tuhan, saya sudah berkorban ke Tuhan, saya sudah setia ke Tuhan. Kok belum Tuhan dengar? Biarkan lewat kisah ini saudara mulai memahami Tuhan sedang menunggu seperti apa seruanmu. Tuhan sedang menunggu seperti apa harapanmu. Ternyata Tuhan sangat senang kepada hati yang remuk. Kedua orang buta tadi remuk hati. Mereka tidak peduli lagi dengan apapun itu. Yang penting mereka berhasil mengubah hati Yesus. Yesus bukan tidak bisa tolong kita langsung. Yesus bukan tidak bisa mendengar doa kita langsung. Tetapi Tuhan mau melihat. Tuhan mau melihat. Saya ulangi sekali lagi, mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, kami sudah melayani, kami sudah setia, kami sudah ikut Tuhan, kami sudah berkorban, tetapi kok kenapa doa kami belum Tuhan dengar? Biarlah lewat kisah hari ini, lewat kisah Tuhan mendengarkan seorang percaya. Mari saudara periksa hatimu. Sudahkah seperti orang buta tadi? Sudahkah seperti karakter orang buta tadi? Mereka tetap berseru meskipun banyak yang menghalangi. Mereka tidak terganggu dengan seruan mereka. Kedua, mereka tidak merasa malu. Saudara mungkin belum seperti orang buta ini, gangguan kepada Tuhan. Hanya keadaan kadang membuat. Tetapi biarlah lewat kisah hari ini saudara boleh berhasil. Saya percaya dengan tema kita hari ini di Minggu Eksodia ini, berserulah terus kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa. Berserulah terus kepada Tuhan sampai Tuhan tergerak. Yang kedua, ayatnya yang ke-32 sampai 34. Saudara, dengar baik di sini. Tuhan mendengar seruan kita bukan berdasar pada kebenaran kita. Saudara, Tuhan mendengar seruan kita bukan berdasar kepada kebenaran kita. Ini yang banyak orang salah pikir. Dia pikir kalau aku sudah seperti ini Tuhan mendengar. Bukan. Tuhan mendengar doa kita seperti kata tadi, ketika kita percaya sepenuhnya, ketika kita percaya seutuhnya. Dua orang buta tadi itu, mereka tidak melihat seperti apa Yesus, tetapi mereka percaya Yesus pasti mendengar, Yesus pasti mau menjawab seruan mereka. Jadi bukan terletak pada siapa kita, tapi terletak bagaimana kita punya hati, kita punya iman,
seperti apa kita percaya, sejauh mana kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa, Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menolong kita. Di situ letaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat dan para hamba Tuhan, dan semua pemirsa dimanapun berada sedang menyaksikan firman Tuhan ini. Kegagalan kita sering kita menurut ukuran kita. Kita pikir kalau sudah begini, kita begini. Kalau sudah begini, kita begini. Ini yang kita mau coba lihat hari ini. Mengapa kok doa orang yang buta Tuhan dengar? Saya merasa malu ketika melihat firman Tuhan ini. Saya sebagai hamba Tuhan sudah banyak melihat mujizat, sudah banyak menyaksikan perkara-perkara besar tentang Tuhan. Tetapi iman saya tidak sehebat iman orang buta ini. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah merenungkan? Apakah saudara sudah memikirkan? Saudara yang bisa melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam profesimu, dalam jabatanmu, dalam karirmu, dalam usahamu. Tapi kenapa bisa tidak seperti iman orang buta ini? Saudara-saudaraku dalam Tuhan, olehnya sekali lagi ukuran kita bukan ukuran Tuhan, atau ukuran Tuhan bukan ukuran kita. Olehnya sekali lagi kita belajar banyak dari kisah ini, sesuatu yang sangat takjub, sesuatu yang sangat luar biasa. Iman mereka hanya mendengar. Sebab Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saya boleh pastikan berarti kedua orang buta ini suka mendengar firman Tuhan, suka mendengar berita-berita tentang Yesus, suka mendengar tentang kisah-kisah perjalanan Yesus. Itulah yang membuat iman mereka bertumbuh, berkembang. Sehingga ketika satu saat mereka dengar Yesus lewat di kota Jericho, mereka tidak buang kesempatan itu. Berseru mereka, Yesus kasihanlah kami. Kadang banyak kesempatan kita, tapi kita buang begitu saja. Termasuk sekarang ini, sudah banyak waktu kita di rumah. Seharusnya kita bisa baca kitab tuntas 3 bulan ini. Sudah coba baca 4 pasal di perjanjian baru sore, pagi 4 pagi perjanjian lama 4 pasal, sore itu atau malam perjanjian baru 4 pasal, sudah akan tuntas segera. Dengan waktu sekarang ini harus kita pakai momen ini. Tetapi sayang, terkadang kami sudah bagikan firman Tuhan juga, saudara lewatkan begitu saja. Saya kadang sedih, begitu giat kami terus membagikan firman Tuhan. Bukan berarti kami lebih hebat, tidak. Saya melihat ada banyak kesempatan bagi saudara untuk baca firman Tuhan yang kami bagikan, tetapi terkadang sudah lewatkan. Biarlah kisah ini membuat kita sadar. Saya katakan tadi, pastilah kedua orang buta ini sering mendengar firman Tuhan. Sekarang sudah ada firman Tuhan
lewat digital bisa kita dengar. Saudara mungkin malas baca, boleh, mari beli itu. Ada sekarang firman Tuhan lewat audio visual, direkam lalu kita boleh putar, kita dengar. Atau saudara boleh beli kaset-kaset rohani, saudara boleh putar, atau saudara charging di handphonemu, saudara boleh buka, putar itu, dengarkan firman Tuhan. Sekarang cukup banyak peluang bagi kita untuk lewat Google kita boleh buka firman Tuhan, kita boleh dengar firman Tuhan, atau lewat khotbah-khotbah, atau lewat YouTube. Saudara mari buat kesempatan ini untuk saudara terus berjuang supaya imanmu seperti orang buta ini. Mereka walaupun tidak pernah melihat, mereka walaupun tidak pernah berjumpa, mereka walaupun tidak mengenal Yesus secara kasat mata, tapi mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menjawab segala doa. Pada kesempatan ini saya mengajak semua kita. Saudara mungkin ada penyakit dalam tubuhmu yang bertahun-tahun tak kamu sembuh oleh dokter. Atau saudara mungkin mengidap penyakit yang belum ditemukan jenis penyakit apa. Datanglah berseru ke Tuhan. Datanglah berseru-seru ke Tuhan. Imani Tuhan yang kau serukan adalah Tuhan yang mendengar. Imani Tuhan yang kau serukan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Imani Tuhan yang kau serukan adalah Tuhan yang panjang tangannya untuk menolongmu. Yesaya 59 ayat 1 berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolongmu, bukan kurang lebar pendengaran Tuhan untuk mendengar doamu, tetapi yang menjadi pemisah adalah dosa dan pelanggaranmu. Saudara masih boleh cross check. Pengakuan kita terkadang membuat kita berdosa. Pengakuan kita terkadang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari belajar dari kisah ini. Saudara dan saya, kita harus mengakui. Saudara jangan bertahan pada prinsip. Akuilah seperti orang buta ini. Kalaupun mereka tidak pernah melihat Yesus seperti apa, tapi mereka percaya. Kalaupun mereka tidak pernah melihat mujizat yang Tuhan lakukan, tapi mereka percaya. Lewat ibadah-ibadah, termasuk di gereja kita di sini, lewat ibadah-ibadah KKR, lewat ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para hamba Tuhan yang hebat-hebat, seperti Billy Graham, Morris Cerullo, bahkan hamba Tuhan Benita Timo yang kemarin sudah almarhum, hamba Tuhan Jacob Nawai, hamba Tuhan Gilbert Mendong, bahkan hamba Tuhan yang besar. Saudara sudah banyak kesempatan melihat perkara-perkara besar, tetapi mengapa kita kalah dengan orang buta ini? Hari ini, saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasihi, saudara telah melihat banyak di gereja kita. Orang lumpuh lahir sudah berjalan. Orang buta 40 tahun bisa melihat.
yang pernah menjadi pemain musik kita. Orang yang mandul 7 tahun, 15 tahun kembali melahirkan. Orang yang divonis dokter ada tumor, sembuh karena Tuhan. Mengapa kita tidak dibangkitkan iman kita? Tapi orang buta ini hanya mendengar, percaya. Alkitab berkata, berbahagialah engkau kalaupun tidak melihat tetapi percaya. Itulah keadaan orang buta ini. Mereka memang tak melihat tapi percaya pada Tuhan. 2 hal tadi. Pertama, mereka tak mau terganggu dengan keadaan. Kedua, mereka tidak pernah malu berseru ke Tuhan. Kesimpulan saudara, pertama saya tulis, di saat kita susah, sedih, sakit, bahkan ada pergumulan besar, ketahuilah hanya Yesus jawaban yang benar. Di saat kita susah, sedih, atau ada pergumulan yang besar, ingatlah hanya Yesus jawaban yang benar. Orang tua boleh menolong, keluarga boleh menolong, saudara boleh menolong, tapi dengar baik, semua terbatas. Betul katakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ketuk itu artinya berulang-ulang. Kalau ketuk itu berarti berulang-ulang, artinya terus menerus, doa yang bertalu-talu, doa yang terus menerus seperti orang tadi. Dia tidak pernah terganggu dengan apapun. Berkata, Yesus kasihani kami. Yang kedua, kalau orang buta tadi Tuhan tolong, maka kita pun pasti Tuhan tolong. Kalau orang buta tadi Tuhan tolong, maka kita pun pasti Tuhan tolong. Amin. Olehnya saat ini, dalam kesempatan Minggu Eksaudia ini, Tuhan mendengar seruan orang percaya. Yang tadi orang percaya adalah orang yang yakin sepenuhnya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Kedua, Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasihan. Ketiga, Tuhan itu Tuhan yang mau menjawab doa. Olehnya, jangan terganggu dengan apapun. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Haleluya. Amin. Dalam berjumpa Tuhan, jawaban Yesus jawaban. Saudara, mari kita sembah Tuhan kita dengan pujian. Yesus jawaban dalam hidup. Oh haleluya. Yesus
Jika saudara merasakan ada sesuatu yang belum Tuhan dengar dalam doamu selama ini, mari bersama saya sepakat kita, sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 19, jika dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Sama seperti tadi kedua orang buta itu, mereka sepakat berseru-seru ke Tuhan Yesus, lalu Yesus mendengar doa mereka. Mari saudaraku, saat ini saudara yang mungkin ada penyakit dalam tubuhmu, penyakit yang belum disembuhkan oleh dokter, atau penyakit yang susah disembuhkan dokter, atau belum ada vaksin, atau belum ada obat yang menyembuhkannya, percaya hari ini sama seperti kedua orang buta tadi, mereka dengan sungguh percaya menaruh harap sama Tuhan, tidak peduli apa kata orang, tidak peduli dengan larangan orang. Mari saudara yang sepakat dengan saya, taruhkan tangan di dalam, dimanapun saudara sekarang sedang berada, menyaksikan video ini, menyaksikan ibadah ini. Mari saudaraku, bersama dengan saya sepakat, engkau yang sakit atau yang belum berhasil doamu, mari taruh tangan di dalammu, kita bersama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dalam mereka. Hamba mengangkat tangan, mereka taruh tangan di dada. Itu artinya kami sepakat Tuhan meminta pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, yang tidak pernah, yang tidak mau. Seperti kedua orang buta itu, Bapa, dalam nama Yesus, sembuhkan kami, tolong kami Tuhan. Pergumulan mereka hamba tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Pergumulan mereka hamba tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Sakit mereka hamba tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Apa yang mereka minta hari ini hamba tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Juga hamba ada pergumulan besar Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan kasihani kami. Kalau Tuhan mengasihi kedua orang buta di Jericho, demikian pun kami saat ini yang berseru kepada-Mu Tuhan, kasihani kami. Yesus anak Daud, kasihani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya apapun pergumulan kami saat ini, apapun doa-doa kami saat ini, sama seperti kedua orang buta telah mendapat jawabannya. Kami pun percaya hari ini Tuhan telah mendengar doa kami, Tuhan telah mendengar seruan kami. Olehnya di dalam nama Yesus, amin, kami terima doa ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhanku. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami bahagia hari ini, sebab firman-Mu yang begitu memberkati kami. Biarlah terus merema dalam hidup kami, agar kami mulai hari ini Tuhan menjadi orang-orang yang percaya sepenuhnya, menjadi orang-orang yang berharap sepenuhnya, sama seperti dua orang buta di kota Jericho. Mereka melihat karena Tuhan berbelas kasihan. Demikianlah kami Tuhan hari ini yang tadi sudah berdoa bersama dengan hamba-Mu. Kami semua sudah Tuhan jawab. Kami semua sudah Tuhan jawab. Dan kami semua telah menerima seperti dua orang buta tadi. Saat itu juga kedua orang buta itu melihat. Saat ini pun Tuhan, kami percaya doa kami telah kami
terima. Kami percaya doa kami telah kami terima. Jadilah seperti doa kami. Jadilah seperti iman kami. Karena Tuhan yang baik yang telah mendengar doa kami. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami, kekasih jiwa kami, penolong kami. Terpuji-puji nama Tuhan. Bapa di surga, sebentar berdoa Tuhan khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan hadirlah melawan bangsa kami. Seluruh daerah-daerah, seluruh provinsi telah terjangkit dengan COVID-19 ini. Tetapi Tuhan kami percaya lewat seruan doa hari ini Tuhan, Bapa tolonglah, Bapa tolonglah, angkatlah dan biarlah bebaskanlah Indonesia dari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya doa ini Tuhan dengar. Dan apabila ada mereka yang terpapar, berikanlah imun dalam tubuh mereka, imun yang dapat melawan virus itu Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menciptakan dalam tubuh kami ada imun yang Tuhan buat melawan segala jenis penyakit. Maka dalam nama Yesus, semua imun dalam tubuh yang terpapar, juga dalam tubuh kami yang tak terpapar Tuhan, aktifkanlah imun itu Tuhan, agar kekebalan tubuh kami yang Tuhan ciptakan, kami dapat terus pergunakan untuk melawan virus-virus yang lain pun, atau COVID-19 ini Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh stakeholder, pembuat kebijakan, setiap provinsi, setiap kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan dusun atau desa. Tuhan berkati semua Tuhan, sehingga protokol kesehatan semua berjalan dengan baik. Bapak Presiden kami yang sudah begitu luar biasa membuat semua rancangan-rancangan, mulai dari PSBB Tuhan, sampai sekarang sudah ada kelonggaran meskipun tidak dikurangi Tuhan. Tetapi Tuhan kami percaya ekonomi kami juga Tuhan yang sekarang sudah terganggu Tuhan, bahkan dunia pun sudah terganggu. Tapi Tuhan kami percaya, berkatilah Bapak Joko Widodo sebagai Presiden kami Tuhan, yang dapat membuat visi misi untuk bangsa kami. Berkatilah juga Bapak Ma'ruf Amin, juga seluruh pembantu Presiden, yaitu seluruh menteri. Tuhan tolong berkati semua mereka. Bahkan Tuhan, orang-orang yang di istana yang dapat membuat sesuatu gambaran, Tuhan tolong semua Tuhan. Bapak kami berdoa juga untuk seluruh kekuatan untuk bangsa kami Tuhan. Berkatilah kekuatan ekonomi kami, kekuatan pertahanan kami lewat militer tentara kami Indonesia, juga polisi kami Tuhan. Juga berkatilah para lembaga tinggi negara kami, DPR, MPR, Mahkamah Agung, bahkan Tuhan juga aparat negara kami Tuhan. Berkatilah seluruhnya, sehingga Tuhan mereka bekerja sesuai dengan sumpah mereka. Bapak yang berdoa Tuhan untuk seluruh perusahaan swasta yang terasa sangat goncang Tuhan dengan akibat COVID-19 ini Tuhan. Bapak berdoa, berkatilah setiap pemimpin perusahaan sehingga mereka dapat bertahan Tuhan, dan mereka tidak memphk-kan karyawan mereka dengan semena-mena. Tuhan berkatilah Indonesia agar pemerintah kami bisa menopang perusahaan-perusahaan Tuhan untuk terus berjalan. Bapak kami berdoa, pulihkan negeri kami, pulihkan Indonesia, pulihkan keluarga kami semuanya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Pulihkan keuangan kami, pulihkan gerejamu, pulihkan umatmu. Tuhan, sebentar kami berdoa juga untuk seluruh
persembahan yang kami kumpulkan, baik di pastori ini, baik juga setiap rumah tangga. Tuhan, ingatkan mereka agar mereka tidak lupa Tuhan mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu lewat ibadah yang mereka ikuti, lewat ibadah yang mereka ikuti dengan gereja ini Tuhan. Biar mereka membuat persembahan mereka untuk kami pakai memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di bumi ini, Bapa yang baik. Berkati juga lah Tuhan usaha, pekerjaan tangan mereka, bisnis mereka, profesi mereka, bahkan Tuhan anak-anak kami Tuhan yang belajar di rumah. Tuhan berkati Tuhan, kami dengar nanti bulan Juni Tuhan, sekolah mulai aktif, mall mulai aktif, kantor-kantor mulai aktif. Namun Tuhan kami percaya, Tuhan punya cara untuk menolong kami semua. Bapa, hari ini kami sebentar pulang dari tempat ini. Tuhan tolonglah jemaat mungkin sebentar akan istirahat atau bepergian Tuhan karena kebutuhan yang penting. Tuhan tetap bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jangan seorang pun dari kami Tuhan biarkan berjalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Biarlah sinar-Mu terus menerangi kami. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, sinar Tuhan terus menerangi kami. Maka kami akan terus berjalan dalam terangnya kasih Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terpuji nama Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa di surga. Akhirnya Tuhan diberi kami sudahi. Saudaraku, pemirsa, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Maka turunlah kiranya anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus-Nya lah menyertai kita bersama sejak minggu ini, besok lusa, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. Haleluya.